pojok dulu. Apa kabar? Sudah masih semangat teman-teman? Masih ya, tadi kita udah dihibur sama Mbak Rosa sama Mbak Tusi. Sekarang kita lanjut dengan sharing dari kami berdua yang akan menceritakan peranan pasangan dalam ketika saya menjalankan bisnis ini. Teman-teman, saya senang banget malam ini bisa sharing untuk pertama kalinya bersama suami. Kalau tadi Bu Melita bilang Pak Amril adalah belahan jiwanya. Kalau saya bilangnya Pak Yasir adalah belahan dompet saya. Iya Pak? Beliau adalah seorang dosen juga sama seperti Pak Amril. Tapi beliau bertugas di Jakarta. Teman-teman, kami telah menikah selama 12 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pengen sekali teman-teman mendengarkan langsung dari Yasir apa yang sebenarnya dia rasakan ketika saya memulai menjalankan bisnis ini 4 tahun yang lalu. Hari ini dia berdiri karena dia support, karena dia cinta sama saya. Iya Pak, cinta nggak Pak? Lumayan. Kasian banget. Karena cinta, dia berdiri di atas panggung ini, berbagi untuk Anda semua, 1.200 orang yang akan mendengar. Karena cinta, dia akan mengetuk hati kita semua yang ada di sini. Saya mulai, perkenalkan, nama saya Doris Aminah Nasution. Saya akan bercerita tentang perjalanan bisnis di Oriflame bersama suami. Dulu, waktu gabung di sini, 4 tahun yang lalu, saya sudah sadar ada 4 hal yang harus saya hadapi. Hal yang pertama adalah rasa percaya diri saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang full berada di rumah. Jarang sekali bertetangga, bersosialisasi, dan ada sedikit rasa malu karena pendiam. Waktu itu sebelum memutuskan bergabung, saya ragu apakah benar seorang Doris yang pemalu bisa gabung di Oriflame. Akhirnya hambatan itu berhasil saya lawan. Saya harus percaya kalau saya bisa. Hal yang kedua adalah tentang waktu. Karena gabung di Oriflame, saya harus bisa membagi waktu. Waktu dengan keluarga, waktu dengan liburan, waktu untuk belajar. Saya harus bisa membaginya dengan cermat. Kita sama-sama punya 24 jam sehari, dan itu harus kita kelola dengan baik. Hal yang ketiga adalah pasangan. Terus terang, suami saya dulu tidak seperti ini. Sekarang support banget, senang banget diajak istrinya jalan-jalan ya. Stockholm, Goa, nanti Dubai ya. Yang keempat itu adalah tantangan dari teman dan keluarga. Kalau 4 tantangan ini berhasil kita lawan, kita pasti bisa mencapai level-level yang tertinggi di Oriflame. Suami saya akan bercerita tentang part yang pasangan. Sekarang saya persilahkan. Semangat pagi. Udah tahu ya salamnya? Lumayan. Baik, saya mulai dulu ceritanya dari ketika Doris mulai mengikuti bisnis MLM ini. Saya belum tahu namanya Oriflame atau apapun namanya. Dan pada saat itu kita punya usaha juga baju muslim online, dan kita punya 3 toko, dan itu menuntut konsentrasi juga. Ini belum selesai, dan Doris mau coba bisnis MLM. Inilah MLM pertama kami, atau Doris waktu itu ya, belum jadi kami. Bukan ya, Bo. Dan kami juga punya bayi baru 2,5 bulan, 3 bulan. Pada saat itu masih menyusui. Dan pada awal-awal itu kita masih ingat teman-teman mungkin sebagian di sini top leader, kita ada tupo yang sampai begadang itu loh di Bulungan pada saat tupo sampai jam 3 pagi. Dan baby kita ini, Alia, ini bangun malam-malam minta ASI. Saya sedih banget karena nggak punya ASI. No.
ada lah ya. Asli is Dan malam itu When the baby woke up at dia nggak bisa night, tidur, sudah Doris digendong was kayak apa. there. Jadi malam itu saya while the putuskan baby needs saya to be berdua dengan breastfed. Alia And yang he di said that, foto I don't belakang have breastfeeding. di kursi. Saya mesti tidurin dia, kasih seatbelt, kami berangkat menuju Bulungan kira-kira jam 2 malam. Dan saya lihat Doris tuh antri di sana. Dia datang ke mobil hanya untuk menyusui dan balik lagi antri. Ini bener nih perempuan nih, usaha banget nih ya. Usaha banget. Dan kita tunggu sampai menjelang subuh waktu itu baru kita pulang ya. Dan Jam 3 ya. Apa? Jam 3 selesai tutup poinnya di jam Bulungan. 3 tutup poin. Ya. Dan baby kita Alia masih tertidur karena sudah kenyang dan kehidupan berjalan begitu setiap tuponya. Seringnya begitu. Nah satu malam saya khawatir dia bangun dan dia nggak bangun. Saya jemput Doris, Alia masih tidur. Syukur pada saat itu. Kemudian ketika pertama kali si Doris ini mau memutuskan bisnis MLM, kita masih ada usaha baju muslim. Doris minta waktu. Kemudian waktu yang seperti apa? Waktu dia untuk belajar, untuk baca Sarpio, untuk belajar dari leader-leader Oriflame. Dia memperlambat tidurnya, dia begadang ya. Dan kemudian minta fax, mesin faksimili. Jadul banget ya fax ya, kalau sekarang sih udah nggak perlu lagi. Itu jadul banget. Tahun 2009 ya saya minta itu. Iya. Dan mesin fax kita sekarang udah buluk banget warnanya. Karena udah jarang kita pakai, hanya untuk telepon saja. Karena mesin faxnya udah jarang dipakai ya sekarang ya. Dan kemudian proses pembelajaran Doris di Oriflame ini, saya masih sebut nama Doris, berjalan 1,5 tahun sampai bayi kita berumur 1,5 tahun ya kayaknya ya, 1,5 tahun, 1 tahun lah. Doris kemudian mulai ngomong ke saya, ya kita saatnya ganti mobil yuk. Dan pada saat itu kita memakai mobil super mini yang namanya Karimun. Sekarang masih ada nggak Karimun ya? Masih ada. Ya. Mobil Karimun, kita sudah pakai 10 tahun. Kita mulai beli mobil itu ketika kita pertama kali menikah ya. Itu jadi udah 10 tahun kita pakai. Dan Doris mengatakan kita mau beli mobil baru, Nissan Livina. Emang ada duitnya. Sedangkan bisnis busana muslim kita naik turun. Mengharapkan dari gaji dosen, ya malu-malu lah saya ngomongnya. Jangan buka kalau yang itu ya. Iya, tapi namanya keren, dosen ya. Malu ya. Manut ya Pak ya. Dan Doris mengatakan kita bisa slip gaji saya dari Oriflame cukup. Dari situ saya baru tahu tahapan Oriflame itu ada director, 12%, 18%, 21%. Oh ini tahap-tahapannya. Ini jelas nih tahapannya. Dan Doris menunjukkan saya sudah dapat bonus 10 juta. Ini kalau kita ambil mobil tidak akan mengganggu asap dapur kita. Tidak akan mengurangi jatah susu anak kita, tidak mengurangi jatah rokok saya. Dan Bapak Ibu lihat di belakang dua putri cantik kami begitu happy dengan kendaraan baru karena sakit banget naik mobil Karimun selama 10 tahun. Dari luar bagus, di dalam nggak enak Pak. Goncangannya banyak, kalau dipakai keluar kota itu ketika terlama panas ya mobilnya ya. Ya. Dan satu lagi yang saya lihat dari cash flow atau apapun namanya, istri saya tumbuh menjadi pribadi yang baru. Di situ saya lihat, oh oke, Oriflame membuat transformasi sosok Doris yang saya kenal dulu menjadi begini. Saya kenal Doris itu ketika Masih tahu nggak ya? Doris masih umur 20-an, takut ngomong, nggak bisa ngomong. Sekarang dia lancar ngomong di hadapan 2.000 orang dan kayaknya pintar bikin nangis orang ya. Saya pernah dengar itu. Pintar bikin nangis orang. Dan sebagai motivator, saya juga terutama surprise saya ketika Big 15 kemarin. Saya nggak menyangka Doris masuk, dan Doris ketika dia naik foto
That's my baby, this is my wife. Dan kalau saya katakan pengorbanan, rasanya bukan pengorbanan sih ya. Ketika kita bicara soal pasangan kita, bukan masalah pengorbanan. Ini should be, memang adanya begitu. Jadi saya tidak merasa istimewa banget. Saya juga melihat pasangan-pasangan lain, ada Mas Arda, Riza, Zervani, dan Mas Andi, semua saya lihat ini bukan pengorbanan, ini standar bagaimana suami bersikap kepada istrinya. So nothing special saya bilang. Kalau memang pengorbanan kayak apa, sampai level director di Rawamangun nama saya masih Pak Doris loh. Sampai level director, begitu call Diamond, oke, dia baru manggil saya Pak Yasir. Dan itu nggak masalah, saya nggak masalah itu. Dia mau manggil apa saja, oke, mungkin mengingatkan dia pada Dedi Doris kali ya. Karena saya pakai kacamata hitam, rambut agak gondrong, oh Dedi Doris gitu. Oke. Dan dia lebih dari sekedar istri tentu saja. Dia partner saya, dia tumbuh merefleksikan diri saya. Bagaimana saya mempunyai istri seorang Diamond? What should I do? Seperti apa saya bersikap? Dan saya juga mengenal diri saya. Saya mungkin caranya saya lebih luas. Saya tidak ada tips karena semua standar. Sebagaimana seorang suami kepada istri, semua standar. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman. Ini masalah komunikasi seperti disampaikan oleh Pak Amri juga pada teman-temannya juga mengatakan masalah komunikasi dengan pasangan masing-masing. Dan saya juga ada orang mengatakan, oh penghasilan suami, penghasilan istri, saya juga nggak percaya. Bagaimana kalau kita ngomong anak? Kan tidak ada anak suami, tidak ada anak istri kan? Anak bersama, penghasilan juga bersama. Begitu kira-kira? Ada tulis nggak? Kalau saya boleh simpulkan teman-teman, apa yang saya dapatkan dari beliau ini selama perjalanan 4 tahun, beliau ini memberikan saya ruang untuk bertumbuh. Jadi dia nggak menghambat istrinya, kamu harus di rumah aja, ngurusin hanya pekerjaan rumah tangga aja. Kamu tidak boleh tumbuh, kamu tidak boleh lebih hebat dari saya. Dan alhamdulillah, beliau orang yang berbeda, suami saya ini, saya bersyukur banget dan besar harapan saya bapak-bapak yang hadir malam ini juga begitu, berikan ruang untuk istri Anda bertumbuh. Berikan kesempatan untuk dia jadi orang yang hebat, support, dampingin dia. Karena ini semua akan kembali untuk keluarga Anda, bukan kembali ke istri Anda sendiri. Betul ya Pak ya? Iya sayang, iya sayang. Dong ya. Ya. Satu hal lagi, kami berdua, sekarang saya udah bilang berdua, karena perjalanan bisnisnya masih panjang, dan Yasir sudah memutuskan untuk terlibat sepenuhnya. Hui, ya. Sampai presiden ya? Iya. Pasrah ya. Sama-sama bangun masa depan keluarga teman-teman, gandengan dengan pasangan, jangan lari sendirian, libatkan pasangan Anda. Saya yakin pasti Anda menjadi sukses dengan lebih mulus, dengan lebih lancar, dan pasti akan bisa menikmatinya bersama-sama dengan suami atau istri Anda. Terima kasih, Go Presiden!